Ya, untuk membahas faktor dan potensi cuaca ekstrim yang terjang Cilacap, Jawa Tengah, telah terhubung bersama kami Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Bapak Guswanto. Selamat petang, Pak Guswanto. Pak, bisa di-unmute? Selamat petang, Ya, Bung Sa. Bang, ini kira-kira gimana Bang? Di Cilacap saya pengen tahu fenomena meteorologi apa yang saat ini menjadi pemicu hujan yang sangat lebat di Cilacap sendiri. Baik, kalau kita dari data BMKG sebenarnya kan tanggal 10, 11, bahkan tanggal 9 itu terjadi beberapa kali hujan ya dengan curah hujan ada yang 98,4 mm di Majenang, terus kemudian tanggal 11 itu 68, tapi sebelumnya juga curah hujan berdasarkan data kami dari BMKG 8 tanggal 9 itu juga terjadi di mana curah hujan berkisar antara 80 sampai 90 mm per hari. Nah, ini hujan ini dipicu oleh adanya yang pertama di sana ada konvergensi ya. Kalau kita lihat dari data angin itu adanya konvergensi, di mana konvergensi ini bisa menyebabkan terjadinya pengumpulan awan-awan konvektif. Yang kedua, pada saat itu juga kita lihat ada aktivitas Madden-Julian Oscillation, di mana yang dari minggu berikutnya itu sudah bergerak menuju ke arah tengah. Nah, ada juga kalau kita lihat di sana Rossby Equator itu juga aktif dan kombinasi dari tiga itu tadi ya itu menyebabkan peningkatan curah hujan. Nah, untuk menjadi sebuah bencana longsor itu curah hujan hanya sebagai salah satu faktor. Hmm. Faktor yang lain adalah topografi dan barangkali juga faktor penggunaan lahan, tutupan lahannya. Itu Bung Samuel kalau analisis dari kami di BMKG. Oke, kalau boleh tahu kondisi kontur dan demografi di TKP yang di Cilacap ini seperti apa sih, Bang? Baik, kalau kami melihat dari laporan dari kawan-kawan BMKG Cilacap yang melakukan survei di sana, sebenarnya tanah di sana udah jenuh akibat hujan 3 atau 4 hari ya. Selama tanggal 8, 9, 10, dan 11 sudah menurun sebenarnya. Hmm. Namun kondisi tanah yang jenuh ini akibat hujan berhari-hari kehilangan daya ikat. Hmm. Kontur tanahnya kan kalau kita lihat di sana itu di Majenang dan Cimanggu itu berbukit dan ini membuat tekanan gravitasi lebih besar sehingga pada titik tertentu makanya bisa dikatakan kejadiannya itu sangat cepat karena begitu dia daya ikatnya hilang maka ini memicu longsor dan lapisan tanah tidak stabil. Jadi kembali lagi di sana adalah kontur tanahnya itu berbukit ya, dan karena faktor daya ikat kehilangan daya ikat akibat jenuh itu menjadilah longsor. Kira-kira begitu, Oke. Bung. Oke, Bang, ini dengan tadi yang disebutkan dengan jumlah volume hujan seperti itu yang saat ini berlangsung di wilayah Cilacap dan sekitarnya itu masuk dalam cuaca ekstrim atau sebenarnya hitungannya normal? Baik, jadi kalau melihat satu curah hujan, kalau secara volume, secara satuan, kami memberikan volume yang lebih dari 150 itu baru dikatakan ekstrim ya. Itu secara standar yang kami miliki. Hmm. Misalkan hujan sangat lebat itu 100 sampai 150, 50 sampai 100 itu lebat, kurang itu sedang, di bawah 20 adalah ringan. Namun yang menjadi faktor yang lain adalah karena hujan itu terjadi selama berturut-turut, ini menjadi ekstrim. Jadi keekstriman suatu nilai itu sangat tergantung dari yang pertama nilai faktor volume secara satuannya sendiri. Yang kedua adalah dari terus-menerusnya. Maka kalau di jumlah tadi curah hujan selama 4 hari ini bisa 300 ya dalam 3 hari. Hmm. Nah, padahal kami memprediksi dari Kedeputian Klimatologi juga memberikan informasi bahwa 300 sampai 500 prediksi curah hujan di bulan November 2025 ini cukup cukup tinggi itu. Seperti itu, Bung Samuel. Oke, dengan yang terjadi di Cilacap, rekomendasi apa buat pemerintah setempat terkait potensi bahaya di TKP? Tidak hanya di Cilacap, tapi mungkin di beberapa wilayah di Jawa Tengah. Baik, jadi saat ini BMKG sedang mendeteksi adanya
bibit siklon 97S dan 98S, di mana dia terjadi di wilayah Samudra Hindia, selatan Jawa Tengah, dan sekarang yang satu sudah bergeser hampir ke Nusa Tenggara. Nah, dengan kondisi itu, maka kami memberikan rekomendasi yang pertama, curah hujan ini akan terus berlangsung ya, sampai nanti puncaknya itu di Desember, Januari, Februari. Nah, untuk itu kami berharap pemerintah daerah dan BPBD ataupun stakeholder yang lain, termasuk BMKG, meningkatkan kesiapsiagaan, menyiapkan jalur evakuasi, dan memperkuat sistem peringatan dini. Yang kedua, kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk menghindari aktivitas di daerah rawan longsor, memantau informasi BMKG, kemudian menetapi jalur yang sudah dibuat oleh BPBD ataupun oleh Pemda. Dan mitigasi yang jangka panjang ya, barangkali Bung Samuel, ini bisa kita lihat perbaikan tata ruang dengan reboisasi dan penguatan lereng untuk mengurangi risiko longsor. Nah, dalam waktu dekat ini penguatan lereng untuk mengurangi risiko longsor, termasuk juga belum dianjurkan barangkali penduduk sekitar untuk kembali ke tempatnya. Barangkali lebih baik kita tunggu sampai stabil, baru kita bisa kembali ke lokasi. Nah, untuk melihat pantauan BMKG, kami pun saat ini juga memantau. Tadi sore jam 16 itu masih terjadi hujan. Nah, ini perlu, walaupun tidak lebat ya, hanya sekitar hujan ringan lah kalau lihat dari monitor. Untuk melihat itu, kami menghimbau pada masyarakat agar melihat nocasting.bmkg.go.id. Itu adalah perakiraan cuaca 3 jam ke depan. Sehingga belum kejadian, itu sudah diketahui nanti. Seperti saat ini, kami melihat membuka bahwa saat ini di wilayah sekitar Jawa Tengah dan sekitarnya itu masih terjadi hujan. Demikian, Bung Samuel. Oke, Bang, ada rencana untuk modifikasi cuaca kah? Atau himbauan untuk modifikasi cuaca? Ya, saya mendapatkan informasi dari kolega kami yang ada di BMKG juga, di kemudian modifikasi cuaca, akan ada modifikasi cuaca yang dimana base camp-nya diambil dari Bandung. Dia akan terbang ke Jawa Barat sisi timur sampai nanti di lokasi. Itu, Bung. Tapi dimulainya besok. Oke, tapi ini belum fix ya, apakah akan dilakukan modifikasinya, masih dalam bentuk perencanaan ya, Bang? Sudah direncanakan, tinggal besok dilaksanakan. Karena sudah ada surat permintaannya. Oke, Bang, terakhir Bang, himbauan mungkin buat apakah akan ada cuaca ekstrim ke depan di beberapa wilayah di Indonesia, Bang? Baik, untuk himbauan terhadap cuaca ekstrim di wilayah seluruh Indonesia, yang pertama saat ini kami mendeteksi adanya bibit siklon tropis di wilayah selatan ya. Untuk itu di daerah selatan barangkali kita perlu waspada seperti di Nusa Tenggara Timur, kemudian di Jawa Timur, kemudian kami juga mendeteksi ada sirkulasi siklonik juga di Laut Natuna. Ini perlu waspada. Kemudian di sebelah barat juga ada terkait sirkulasi siklonik yang ada di Sumatera sebagian barat. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami berharap ini akan berubah. Kalau kemarin periode siklon tropis itu di wilayah utara Indonesia, ini sedang beralih. Nanti di bulan November akhir, dia akan beralih di wilayah selatan Indonesia. Dan ini dampaknya adalah, yang pertama, dampak tidak langsungnya adalah hujan lebat, angin kencang, tinggi gelombang akan naik. Jadi untuk ke depan barangkali perlu, alangkah baiknya selalu melihat informasi dari BMKG secara rutin. Yang kedua, barangkali kita juga bisa melakukan mitigasi sejak awal. Dari lingkungan, dari keluarga, coba melihat adakah pohon-pohon yang sudah tua, adakah selokan yang tidak jalan, itu sebaiknya disesuaikan, diberesi terlebih dahulu. Sehingga apabila nanti puncak musim hujan memasuki di sana, itu tidak terjadi bencana hidrometeorologi seperti banjir, kemudian sungai meluap, dan seterusnya. Dan jangan lupa ikuti anjuran dari Pemda setempat, karena Pemda merupakan partner kita yang paling lokal, sehingga mengerti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Demikian. Baik, terima kasih
Bagus Wanto, Deputi Bidang Meteorologi BMKG, kita tunggu informasi selanjutnya terkait pergerakan atau perkembangan dari Cilacap dan perakiraan cuaca dari BMKG. Selamat petang, Abang. Selamat petang, Bung Purba. Terima kasih. Selamat petang.